Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrianto, NIM saya 2718868, jurusan Prodi Tadris Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, dosen pengampu Ibu Diandra SPD MPD. Bertujuan kami membuat video ini yaitu kami menjelaskan materi kami yang berjudul alel ganda yang telah kami persiapkan materinya, dan nanti kami share makalahnya. Kemudian kami dari kelompok 1 yang dengan beranggota saya sendiri Afrianto, yang kedua Elsa Berlia, dan yang ketiga Edo Romansyah. Baiklah, di sini ada pula urutan untuk menjelaskan materi atau bagian-bagian yang sudah masing-masing dapat, yaitu bagian pertama yaitu saya sini Afrianto, bagian yang kedua yaitu Elsa Berlia, kemudian yang ketiga yaitu Edo Romansyah. Baiklah, di sini pemateri pertama yaitu dengan saya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama yaitu alel ganda dan perhitungan frekuensi alel ganda. Menurut letaknya, gen yang terletak pada kromosom disebut kromogedan. Gen yang terletak pada plasma sel disebut plasmagen ya. Alel ganda adalah gen-gen yang terletak pada lokus yang sama dengan kromosom homolog. Bila dihindari pengaruh gen yang fenotip, alel ganda adalah anggota dari sepasang gen yang memiliki pengaruh berlawanan. Jadi alel adalah gen-gen yang terletak pada lokus yang sama serta memiliki tugas yang sama atau hampir sama. Kemudian di sini pada individu homozigot, pasangan kedua alel mempunyai simbol-simbol yang sama, misalnya B besar, B besar, M besar, M besar. Genotip heterozigot, pasangan kedua alel mempunyai simbol yang tidak sama, yaitu B besar, B kecil. Banyaknya macam genotip, banyaknya anggota alel pada banyaknya macam genotip. Perhitungan frekuensi alel ganda dapat dihitung dengan cara 1. Persamaan. 1 hanya berlaku untuk terdapat 2 alel yang satu lokus dalam autosom. Apabila lebih banyak alel yang ikut mengambil peranan, maka dalam persamaan harus digunakan lebih banyak simbol. Yang kedua, berdasarkan hukum keseimbangan Hardy-Weinberg untuk golongan dan sistem ABO. Kemudian dapat rumus yang tertera di bawah ini. Terus yang kedua, yang B, contoh-contoh alel ganda pada manusia, hewan, dan tumbuhan. 1. Alel ganda pada manusia. Alel ganda pada manusia dijumpai misalnya pada golongan darah ABO dan RH. Golongan darah sistem ABO antara lain yaitu 1. Dipengaruhi oleh alel IO, IA, dan IB. Yang kedua, atau yang B, IO resesif terhadap IA dan IB. Yang ketiga, IC dan IB saling dominan, tidak saling mengalahkan. Yang keempat, interaksi ketiga alel tersebut menghasilkan 4 variasi fenotip golongan darah, yaitu A, B, AB, dan O. Yang kelima, orang dengan alel IA dapat membentuk glutegan atau antigen yang disebut antigen A pada permukaan erosit dan membentuk antibodi anti-leutinin atau anti B dengan serum atau plasma darah. Yang keenam, orang dengan darah alel IB dapat membentuk antigen B dalam
eritrosit dan zagati A dalam bentuk serum darah. Yang ketujuh, golongan darah A memiliki antigen A. Yang ke-8, golongan darah B memiliki antigen B. Yang ke-9 yaitu golongan darah AB memiliki antigen A dan antigen B. Kemudian yang ke-10, golongan darah O tidak memiliki antigen. Sekian materi yang saya sampaikan pada pemateri pertama. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja saya akan melanjutkan pembahasan pertama mengenai alel ganda pada hewan, yaitu pada kelinci. Pada kelinci terdapat alel ganda yang mengatur warna bulu. Alel ganda ini terdiri dari 4 anggota, yaitu C+, CCH, CH, dan C. Masing-masing ini untuk tipe liar, sinsila, Himalayan, dan albino. Selanjutnya adalah alel ganda pada tanaman atau tumbuhan. Contoh umum alel ganda pada tanaman yaitu alel S yang berperan dalam mempengaruhi sterilisasi. Ada 2 macam sterilisasi yang disebabkan oleh alel S, yaitu sterilisasi sendiri dan sterilisasi silang. Nah, selanjutnya ada sistem golongan darah. Yang pertama yaitu sistem golongan darah ABO. Pada manusia golongan darah sistem ABO, seseorang dikendalikan oleh 2 alel yang diwariskan oleh orang tuanya. Akan tetapi di dalam populasi keseluruhan terdapat ada 3 alel, yaitu IA, IB, dan IO. Alel IA dan alel IO masing-masing mengendalikan pembentukan antigen A dan antigen B, sedangkan alel EO tidak menghasilkan antigen. Antigen atau aktinitogen adalah glicoprotein yang terdapat pada membran sel-sel darah merah. Baiklah kawan-kawan, inilah penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjuti oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pokok bahasan mengenai sistem golongan darah MN. Pengelompokan pada sistem MN ini dilakukan berdasarkan atas reaksi antigen antibodi. Kontrol gen pada golongan darah sistem MN tidak berupa alel ganda, tetapi dalam hal ini hanya ada sepasang alel, yaitu IM dan IN yang bersifat kodominan. Terdapat 3 macam fenotip yang dimunculkan oleh 3 macam genotip masing-masing golongan darah M, yaitu IM-IM, golongan darah MN, IM-IN, dan golongan darah N, IN-IN. Bisa kita lihat ini adalah tabel sistem golongan darah MN. Dan ini adalah gambaran mengenai diagram perkawinan golongan darah antara N dan MN. Bisa kita lihat. Kemudian sistem golongan darah tipe RH diperkenalkan oleh Karl Landsteiner pada tahun 1940 yang melakukan penelitian pada monyet rhesus. Pada mulanya, Landsteiner menyimpulkan bahwa penurunan golongan darah ini dipengaruhi oleh satu gen yang terdiri dari 2 alel, yaitu R besar dan R kecil, di mana R besar dominan terhadap R kecil. Dikenal 2 macam golongan darah, yaitu RH plus dan RH min. RH plus memiliki antigen R besar H kecil pada permukaan eritrositnya, dan genotip R besar dan R besar R kecil. Kalau RH min tidak memiliki antigen RH pada genotip R kecil. Penelitian oleh Weiner mengemukakan bahwa golongan darah RH ditentukan oleh satu seri alel ganda yang terdiri dari 8 alel, yaitu ini dia, bisa kita lihat.
Kemudian sistem golongan darah tipe RH itu dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama RH positif dan yang kedua RH negatif. RH positif berarti darahnya memiliki antigen RH yang ditunjukkan dengan reaksi positif atau terjadi penggumpalan eritrosit pada waktu dilakukan tes dengan anti-RH. Kalau RH negatif berarti itu darahnya tidak memiliki antigen RH yang ditunjukkan dengan reaksi negatif atau tidak terjadi penggumpalan pada saat dilakukan tes dengan anti-RH. Kemudian kita masuk ke perkawinan. Perkawinan di sini itu ada dua. Yang pertama yaitu perkawinan inkompatibel dan perkawinan kompatibel, atau perkawinan tidak sesuai dan sesuai. Perkawinan tidak sesuai itu adalah perkawinan yang mengakibatkan zat anti dari serum darah ibu bertemu dengan antigen dari eritrosit darah fetus dalam kandungan. Jika perkawinan sesuai, itu perkawinan yang mengakibatkan zat anti dari serum darah ibu tidak bertemu dengan antigen dari eritrosit darah fetus dalam kandungan. Kemudian, peranan faktor RH dalam dunia kesehatan. Itu ada dua, yang pertama yaitu transfusi darah dan kedua perkawinan. Dikatakan dalam transfusi darah ini, contohnya itu pada kasus, misalnya pada seorang perempuan RH negatif yang karena sesuatu hal harus ditolong dengan transfusi darah. Darah donor kebetulan RH+, berarti mengandung antigen RH. Antigen RH ini akan dipandang sebagai protein asing sehingga perempuan itu akan distimulir membentuk anti-RH. Kemudian perkawinan. Kasus ini bisa terjadi misalnya seorang perempuan RH negatif dalam kurung genotip R kecil menikah dengan laki-laki RH positif bergenotip homozigotik R besar. Dan perempuan tersebut hamil, janin dari pasangan ini tentunya akan bergolongan darah RH positif, genotip R besar R kecil, yang diwarisi oleh ayahnya. Dan sebagian kecil darah janin yang mengandung antigen RH tersebut akan menembus plasenta dan masuk ke dalam tubuh ibunya. Serum dan plasma darah ibu distimulir untuk membentuk anti-RH sehingga darah ibu yang mengalir kembali ke janin mengandung anti-RH. Jadi kesimpulannya dari keseluruhan, alel ganda adalah bila dalam satu lokus pada sebuah kromosom homolognya ditempati oleh lebih dari satu alel. Alel ganda terjadi karena timbulnya mutasi gen. Tetapi gen yang bermutasi tidak selalu menghasilkan varian yang sama. Alel ganda dapat terjadi pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Rhesus atau RH mempunyai arti penting dalam bidang klinik, contohnya seperti untuk transfusi darah dan perkawinan. Cukup sekian dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.